Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur karena kasih Kristus yang selalu mengalir dalam hidup kita, sehingga hari ini kita masih dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kasih-Mu yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan menikmati berkat firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, penghiburan, dan pedoman bagi kami. Urapi dan pimpin kami hingga selesainya nanti. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tema hari ini adalah tanda zaman. Kita akan baca dalam Matius 24 ayat 1 sampai 14. Matius 24 ayat 1 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, saudaraku yang terkasih, berdasarkan ayat-ayat ini, banyak orang yang menafsirkan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini merupakan tanda-tanda akhir zaman. Bahkan sudah banyak yang memperhitungkan dan menentukan hari kiamat. Tetapi ternyata penafsiran mereka gugur alias tidak terbukti. Dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, memang sangat jelas dikatakan Yesus tentang tanda-tanda zaman. Tetapi Yesus tidak bermaksud agar manusia mencari atau menentukan hari kiamat itu. Tetapi untuk supaya manusia atau kita waspada dan berjaga-jaga, sehingga kita tidak jatuh dan gugur imannya. Mulai pasal ini, Yesus mengajarkan tentang akhir zaman. Beberapa tanda yang disampaikan Yesus memang sedang terjadi. Bahkan sejak zaman dahulu itu juga sudah terjadi. Di antaranya,
muncul Mesias palsu yang menyampaikan ajaran-ajaran sesat. Zaman sekarang banyak orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak benar. Media sosial menjadi alat yang sangat ampuh untuk menyebarkannya. Dengan adanya pengajaran yang berbeda-beda, seringkali terjadi perdebatan. Sama-sama mengatakan ajarannya yang benar, ajaran yang lain sesat. Ilmu Alkitab dan kepintaran mereka dalam mengurai isi Alkitab membuat mereka lupa akan ajaran utama Yesus, yaitu kasih, berbuat kasih, melakukan tindakan kasih, bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Saudaraku yang terkasih, menjadi pintar tentang Alkitab memang perlu, tetapi melakukan apa yang diperintahkan Alkitab itu adalah wajib. Kemudian terjadi peperangan. Akan terjadi peperangan di bumi ini. Sejak zaman dahulu, peperangan sudah sering terjadi. Ada Perang Dunia Pertama, ada Perang Dunia Kedua, dan sekarang pun juga sedang terjadi peperangan antara Rusia dan Ukraina, antara Israel dan Hamas. Peperangan adalah sebagai bukti bahwa kasih dalam diri manusia sudah luntur. Akibatnya banyak menelan korban jiwa. Apapun alasan perang itu tidak bisa dibenarkan. Melalui tanda perang ini mengingatkan kepada kita, jangan sampai kasih kita terhadap sesama manusia menjadi luntur, sehingga kita turut andil di dalam peperangan itu, memakan banyak korban jiwa. Akan ada bencana kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, dan ini pun juga sudah terjadi. Akibat peperangan terjadi banyak orang yang kelaparan. Bencana alam juga sudah banyak terjadi. Mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa memprediksi kondisi alam ini. Apapun bisa terjadi di wilayah kita. Mengingatkan kita agar kita selalu waspada dan berjaga-jaga, dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Selanjutnya adalah banyak orang yang durhaka, banyak orang yang murtad, saling membenci, saling menyesatkan, nabi-nabi palsu muncul, dan kasih sesama manusia menjadi dingin, mengingatkan kita agar kita tetap berdiri teguh dalam iman kita kepada Yesus Kristus, tidak mengikuti ajaran-ajaran yang dunia ajarkan. Nah, saudaraku yang terkasih, tanda-tanda zaman disampaikan dan diajarkan kepada kita, bukan supaya kita menyelidikinya, sehingga kita berani menentukan hari kiamat kapan akan terjadi, tetapi supaya kita berjaga-jaga dan waspada, supaya kita tetap mempertahankan iman kita, karena siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, supaya kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan supaya kasih kita tidak menjadi dingin, tapi justru kasih kita semakin bertumbuh dan bertumbuh, sehingga Injil dapat diberitakan sampai ke ujung bumi. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang singkat hari ini. Biarlah melalui firman-Mu hari ini mengingatkan kami akan keadaan dunia di zaman sekarang ini, agar kami tetap waspada dan berjaga-jaga, tetap mempertahankan iman kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami dan keluarga besarnya, juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan selalu menjaga dan melindungi mereka dimanapun mereka berada, dan apapun yang mereka kerjakan. Berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, berkati studi anak-anak mereka, jadikan berhasil setiap apa yang tangan-tangan mereka kerjakan. Yang sakit tolong sembuhkan, yang susah tolong hiburkan, yang kekurangan tolong cukupkan,
Yang lemah tolong kuatkan, dan yang sedang dalam pergumulan Tuhan tolong turut campur tangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan akhiri pemberitaan firman-Mu hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.